Dalnya masih kelihatan gitu kan. Buh, enak kali guys. Daging semua tuh. Kalau bisa ngomong cakap kotor yang reaction itu. Datang kalian ke India sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi kita baru aja selesai sholat Jumat. Kita mau makan siang bareng Askia ya, teman kita satu kampus. Jadi kali ini kita mau makan biryani yang langganan kita ya, mahasiswa lah, legend juga ya. Harganya cukup murah teman-teman. Ya nanti teman-teman bisa lihat sendiri keadaannya ya. Jadi ini kita pas banget di jalan raya ya, jalan apa yang namanya? Samsat. Emang ini tempatnya kita semua sih. Siapa yang nggak tahu anak mahasiswa Samsat ya kan? Oke, langsung aja ya teman-teman, kita sambil jalan, sambil cerita-cerita lah. Nah, jadi habis sholat Jumat itu memang rame banget ya teman-teman kalau makan siang di daerah sini. Karena memang di sini tuh mayoritasnya semua Muslim dan juga makanan juga banyak ya. Jadi memang biasa kita kalau makan siang itu biryani ya kan? Karena memang template itu, karena memang nggak ada lagi makanan selain biryani kalau makanan siang. Biryani atau paratha ya. Jadi sebelumnya udah pernah makan sini belum, Mas? Udah ya? Sering lagi kapan. Soalnya enak kan Bang emang kan? Iya, enak. The best lah. Kita coba makan di sini aja lah ya. Ayo guys, kita mau nyebrang dulu ya. Hati-hati. Nah, kita mau makan di Purani Dalem Wale ya. Ini termasuk biryani dan juga halim yang terlama di Aligar ya. Udah puluhan tahun lah di sini. Teman-teman mungkin yang belum pernah nyobain halim, ke India wajib nyobain halim ya. Karena memang halim itu makanan paling enak ya, bubur ya. Dal ya? Dal gitu. Kayak bubur ayam. Iya kan? Kita langsung aja masuk ke dalam. Ya, Lianggul. Bari ya. Ini dalim atau halim ya. Mau nyoba pakai halimnya juga nggak? Biryani sama halim. Lengkap ya, porsi lengkap ya kita. Karena Askia juga makannya banyak, Bos. Dia ketemu ya? Tinggal sedikit, guys. Nggak apa lah, tetesan terakhir lah ya. Tin plate ya? Bara-bara ya. Oke, ini pesanan kita nih. Udah di booking ya? Iya. Ini pesanan kita nih. Sisa-sisa tetesan terakhir. Iya. Rempah ya? Rempah ya. Memang kalau makanan biryani itu rempah-rempahnya semuanya di bawah. Tin plate. Ari ye bariga kame. Ah. Time हो गया? Bawang goreng itu wajib ya? Wajib bawang goreng ini. Bawang goreng itu cuma ada di sini teman-teman, sama di beberapa tempat lagi. Padahal dagingnya banyak ya, bohong ya. Apanya? Daging semua tuh. Nah itu aja Bang Yakub yang itu. Oke teman-teman, ini dia biryani kita. Kita makannya di sini aja ya. Campur sama halim kayaknya lebih enak. Ini kita letak dulu di sini karena memang tempatnya itu di pinggir jalan kali ya. Street food kali ya? Iya. Sini aja kita letak dulu ya. Kita mau pesen hitam guys. Kenapa ini? Kita mau pesen halimnya juga ya. Barega, dalna. Or. Ekor. Orang ini kalau ngasih sendok itu bisa 5 di dalamnya. Itu ada lagi di dalamnya. Iya. Oh. Nali nggak ada ya itu ya? Nggak ada bos, sudah habis ini.
Sangat disayangkan ya. Minyaknya tuh yang bikin enak. Ah, Bang, bawain. nggak apa-apa, ayo. Udah, sana, ayo. Oh, mak, Bang Jamet. Teman-teman, ini dia pesanan kita. Teman-teman, ini dia ya. Biryani kita, biryani yang paling best di Aligar ya. Ini cara masaknya tuh mirip kayak kabuli teman-teman. Rempahnya banyak, cabenya juga banyak ya kan. Full. Biasa kok di sini makan berapa kilo? Sekilo. 120 ya kan? Murah kali sekilo. 25.000. Berarti kalau kuarter itu berarti sekitar 8.000 ya, ya kan? 8.000-an. Nah, yuk kita gas dulu yuk. Sebelum kita makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku sih pengennya makannya itu campur sama ini. Halimnya ya? Halim. Aku suka kali. Minyaknya itu yang bikin enak tuh. Iya, ini minyaknya pedes-pedes gitu tuh. Iya. Oh. Dalnya masih kelihatan gitu kan. Enak kali guys. Kalau aku emang tim yang diaduk. Aku kalau makan bubur tim diaduk apa kayak mana? Diaduk lah. Diaduk kan? Diaduk. Itu yang paling enak. Pakai jeruk biar enak. Oh, pakai jeruk. Itu dia. Jadi teman-teman udah kenal kan sama Askia kan? Sering juga kita makan bareng. Kamarnya sebelah-sebelahan. Dulu guys. Ajar. Yuk, makan aja makan. Langsung diublek ya. Iya, panas sekali coy. Pakai tangan. Tes ombak. Tes ombak. Bareng kita. Ayo, comot yuk. Aku biasa pakai tangan, kalau nggak pakai tangan rasanya kurang gitu. Ayo, bismillah, calo ya. Enak medok dia, Bang. Bumbunya, rempahnya tuh kuat kali ya. Dicampur sama halimnya tuh Gurih. Boh, kayak ini kayak bumbu sate Padang, Bang. mirip, bener sekali. Halimnya tuh mirip sate Padang ya, bumbunya itu. Apalagi tambah bawang gorengnya kan. Jadi rasa-rasa pahit bawang itu dapat, wangi juga teman-teman. Enak kali. Jadi salah kan kalau orang ada yang underestimate makanan India. Oh betul, salah kali. Aku aja buat produk aja biryani India. Keren. Oh. Udah lah, mantap kali lah. Mantap kali. Kau selama di India, kira-kira apa pendapatmu tentang India? Aku nggak setuju sama pendapat orang-orang yang terlalu underestimate India tuh. Padahal India tuh sisi baiknya tuh banyak juga gitu, Pak. Bener. Apalagi dari segi makanannya. Ya. Orang kan yang di-post di media sosial tuh kan yang bagian jelek-jeleknya kan. Ya. Sedangkan kayak makanan-makanan yang enak kayak gini, ini kan nggak pernah di-post kan sama mereka-mereka. Kan ini nggak Betul. obok-obok gitu kan. Iya betul. Sebenarnya banyak hal-hal positif terkait India tuh banyak juga. Banyak. Dan Dan kan dari segi makanan, dari segi lainnya pun banyak juga. Pariwisata atau apa. iya. Aku juga kemarin sempat pulang ke Indonesia kan. Jadi semua orang tuh nanya tentang India itu ini. Padahal di kontenku tuh banyak juga. Teman-teman kalau lihat konten-konten Ricky Pepeng, makanan yang walaupun non higienis tetap kita habisin, tetap kita bilang enak. Dan memang enak sebenarnya. Memang enak gitu, nggak ada tipu-tipu. Dan juga, Bang, kok makanannya seribu terus restoran? Kalian nonton video-videoku. Kalau orang yang baru apa ya, kalau dibilang baru join, mereka nggak tahu bahwasanya kita tuh nge-review juga yang makanan bagus, makanan bintang 5, bintang 4 ya. Terus kita masuk ke jalan-jalan juga, explore India. Kata jangan Aligar terus. Kalian tengok tuh playlist itu semuanya ada tuh. Di India berapa semua negara bagian udah pernah aku datengin tuh, Pak. Kalian explore lah itu. Mumbai udah. Terus mana lagi? Kolkata, Kashmir. Bareng kita kan. Bareng Kashmir. Kalian tengok lah Kashmir tuh, kita sempat naik gunung juga, alamnya indah, makanannya enak. Pokoknya India ini incredible lah. Tapi memang ada beberapa yang India is not for beginner itu ya. Ada beberapa kayak misalnya klakson, crowded. Tapi memang itu sisi uniknya, Bang. Iya, itu tadi. India nggak ada klakson malah hampa gitu. Iya, jadi kayak ada yang membedakan klakson. Oh, berarti kita di India gitu kan. Beda banget sama negara-negara lain lah gitu. Lanjut lagi, Bang. Lanjut lagi. Suara aku nih agak serak, teman-teman. Karena memang cuaca di sini tuh agak pancaroba ya. Pancaroba nggak jelas, Bang. Padahal udah masuk musim panas ya. Panas, nanti tiba-tiba hujan kayak gitu. Padahal tahun-tahun sebelumnya kalau udah musim panas gini ya udah, ya Flat ya kan? flat
flat, musim panas terus gitu. Panas terus, nggak ada hujan-hujan, ini tiba-tiba hujan panas. Mendung kan sekarang. Mendung, nah, sekarang mendung nih. Panasnya padahal 38, 40 teman-teman, tapi hujan. Kayak mana coba? Lagi. Ini ada bariginya ya guys. Ada dagingnya. Mantap kali. Nakle kan. Nakle. Kalau ini maksudnya biayanya apa bang? Maksudnya Hyderabadi, Muradabat. Ini Muradabat, cuman yang daging. Warnanya putih gini kan ya? Iya, Muradabat tuh putih, bening, dan rempahnya itu nggak digiling. Tekniknya diboil ya. Jadi beras India itu ada yang namanya praboil sama boil. Kalau praboil tuh kayak gini, model beras kayak gini. Kalau yang boil tuh yang steam itu, yang agak panjang. Agak panjang. Jadi kalau ini kita modelnya direndam setengah jam, 1 jam, baru dimasak. Dan ini nggak nyerap nggak nyerap air. Makanya mau Kering ya? iya, mau masaknya airnya 2 liter, 3 liter, dia tetap kayak gini. Tetap kayak gini. Tapi kok yang steam, mau masaknya airnya itu 2 liter, berasnya 1 liter, tetap habis airnya. Gitu. Kalau ini tetap utuh dia. Nggak jadi bubur. Kalau yang steam itu jadi bubur dia. Beda. Cabenya. Jadi Askia di sini ngambil Islamic Studies Master ya. Sama satu jurusan, satu guru. Guru killernya juga sama. Sama. Jadi kalau kami itu sering curhat bareng masalah kampus. Masalah pelajaran gitu. Pelajaran. Dosenmu kayak mana kayak gini-gini. Sekarang ada sisi bagusnya juga ya kan. Kalau kita ada teman satu kampus orang Indonesia, biasanya satu kampusnya orang-orang Kashmir, terus orang-orang Yaman. Kadang agak kurang ini juga kita kalau ngobrol, nggak connect. Kok sama orang Indonesia kita ngadu nasib jadinya. Relate kan jadinya. Relate. Lanjut. Ini kayak satu plate gini aja kurang nih. Rempahnya nih banyak guys. Masuk utuh gitu rempahnya kan. Iya, makanya kalau Muradabat itu kayak gitu dia. Utuh semua. Jadi yang nggak utuh itu contohnya kayak biryani apa bang? Yang nggak utuh itu dia Hyderabad. Sama biryani Hyderabad itu ada macam-macamnya. Hyderabad yang bagian selatan, yang modelnya dia mendam. Ada yang Hyderabad yang udah dimodifikasi bagian utara. Kayak contohnya kita kalau makan di Muslim banana, itu kan ada warna-warna merah itu. Oh ya, yang masalah tuh ya. Iya, jadi kalau di sini namanya masalah wale, kalau dibilang. Tapi itu cara masaknya Hyderabadi, bumbunya dimodifikasi ke sini, ke utara. Sesuaikan ya. Iya, karena di utara itu makanannya khasnya itu lebih ke asem ya, pakai yogurt, terus rempah-rempah. Kalau utara mereka pakai bawang goreng dan juga pakai santan. Cabenya lebih pedes. Iya. Oh iya, cabenya biasanya dicampur terus lembek-lembek gitu. Iya. Kalau di sini cabenya utuh. Nih kayak gini nih. Ah, ini cabai utuh nih. Itu teman-teman. Itu kameramennya nunggu bang, nunggu makan juga. Iya. Biar aja kameramen lapar. Dan nelen-nelen ludah kayaknya itu. Masih tahan kan? Masih. Dan halim rasanya juga beda-beda ya bang ya? Bener. Halim itu rasanya ada yang manis, ada yang agak sedikit light, ada yang full daging pun ada. Nali gitu ya? Iya. Jadi nali itu kalau bahasa Indonesianya apa bang? Sum-sum. Sum tulang gitu ya guys ya? Iya. Emang kayaknya habisnya dicampur gitu kayaknya bang? Iya. Aku lebih suka dicampur memang. Lebih creamy dia. Banyak orang yang underestimate, kenapa kuliah di India bang katanya. Padahal masih banyak tempat-tempat kuliah yang bagus. Coba jelaskan dulu. Jangan aku yang jelaskan, karena nanti kalau aku jelaskan Nggak percaya bang? nggak percaya. Ini temanku sendiri ya. Kenapa milih India? Ini contoh kecilnya aja guys ya. Karena ini aku udah tahun terakhir kan. Udah tesis.
kalau di Indonesia anggapannya kita dapat dosen pembimbing itu kan, kalau di Indonesia tuh dosen pembimbing yang serem gitu bang ya. Iya. Yang dosennya killer atau revisi terus. Kita di sini tuh dosen pembimbingnya itu malah ngomong kita perhatian, baik, peduli sama kita. Jadi kita di sini tuh dosen pembimbing tuh nggak takut, kita tuh malah enjoy sama dia, ketemu sama dia itu enak gitu. Dan tesis aku pun revisinya nggak banyak gitu, terus enak, akhirnya ya udah cepet aja tesisnya kelar, 2 minggu udah selesai, nggak semenakutkan itu. Walaupun kita pakai bahasa Inggris tapi ya enjoy aja. Terus kualitas pendidikannya juga bagus, source atau sumber-sumbernya itu lebih luas gitu. Walaupun itu jurusan lain juga sama kayak gitu juga. Ini nggak usah takut pendidikan di India, jangan disamaratakan kayak kondisi di India yang menurut kalian nggak bagus itu. Karena mereka mengadaptasi dari Inggris. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat CEO yang ada di dunia ini sebagiannya orang India. Oyo yang banyak di Indonesia punya siapa? India punya. Habis banget Oyo ya. Ya, itu kan ini paling umum ya kan. Paling umum. Paling umum kita jumpain setiap jalan-jalan kemana aja. Pasti kalian kalau nginep pernah ke Oyo kan. Itu yang punya itu orang India, biar tahu kalian. Dan itu dia dari kasta rendah. Maaf ya guys, aku agak sedikit karena banyak kali yang underestimate apa sih India gitu ya. Apa sih pendidikan India gitu. Dapat apa sih di India gitu-gitu. Jadi banyak banget teman-teman. Apalagi nih orang-orang yang reaction, ini khusus untuk orang-orang yang reaction, meng-underestimate India. Aku bener-bener red light lah. Betul-betul kalau bisa ngomong cakap kotor yang reaction itu. Datang kalian ke India sini. Tapi bohong. Iya, datang kalian ke India sini. Biar kita ajak ke Muslim. Iya. Gua ajak keliling India. Ayo, monggo. Jangan bisa cuman bacot doang di apa. Kita ajak ke Kashmir kan. Iya. Tapi respect juga bagi teman-teman yang reactionnya bagus. Ya, yang fans ya. Iya. Yang suka sama India. Iya. Tapi yang kayak ada tuh yang melebih-lebihkan juga. Konten kita sering juga kan diambil videonya kan. Wah, cakap-cakap kotor dia. Gitu. Cut Iya. di TikTok biasanya bang ya. Nggak sampai habis orang itu nontonnya. Gondok juga aku kadang-kadang. Ngambil video awak nggak izin pula ya kan. Nggak dikredit kan. Nggak dikredit lagi gitu ya. Ditutup pergi pepeng. Ini jadi lebih ke arah bincang-bincang gimana ya. Iya. Harus kita meluapkan isi hati juga. Gimana ya? Ada plus minusnya juga ya kan. Karena kita udah lama di sini bang, jadi tahu betul tentang India gimana. Iya. Ayo. Tambah bang. Wah. Kenyang aku bos. Jadi teman-teman itulah ya, India ya. Agak di-scroll sedikit video-videoku. Banyak kita jalan-jalan di negara bagian ya, khususnya di utara dan selatan. Kita ke Hyderabad, kita ke Chennai, kita ke Bangalore, kita ke Mumbai, terus kita mampir kemana lagi? Kolkata itu? Kolkata lagi ya. Kalian lihat lah Kolkata, peradaban Kolkata itu lebih maju dibanding yang ada di Indonesia. Dulunya. Kalau sekarang udah dibilang old lah ya. Udah, ya kalau kita lihat peradabannya udah, apa ya, tidak semodern yang ada di Delhi. Kolkata kan dulunya kan pusat government-nya British kan ya? Iya, jadi monggo teman-teman yang suka reaction video tentang India, tentang yang tahunya cuman di jeleknya aja, monggo mari datang ke India, saya temenin. Kalau dalam segi makanan, monggo saya temenin. Ke yang non higienis, monggo saya temenin, habisin makanan itu. Kalau mau yang higienis juga, monggo saya temenin. Saya ajak kalian yang bagus-bagus juga ada. Kita di sini itu mahasiswa, hidup layaknya mahasiswa teman-teman. Jadi kayak gini nih ya kita mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa makannya bintang 5 bukan mahasiswa. Kita pernah makan, sekali makan kenanya 2 juta ya. Pernah di Delhi. Di Delhi. Kita pun nggak tahu habisnya segitu. Iya. Ada tuh di videoku nih. Ada tuh. Aku berdua ya sama dia. 2 juta kita habisnya. Cuman makan apa? Makan mie, kalian bayangin. Apa restoran Korea gitu kan bang? Iya, Jepang. Ya Jepang ya. Jadi kalau bagi mahasiswa 2 juta itu udah sangat besar. Biasa kita hidup 1 bulan ya Bisa kan. buat hidup sebulan. Kecil. Habis semalam. Iya, kecil bagi mahasiswa Oxford. Jadi kita konten kali ini memang konten santai ya teman-teman, jangan dibawa ke ranah hati ya. Jadi ke sharing sebenarnya pak. Jadi saya kalau pulang ke Indonesia teman-teman, banyak juga yang nanya teman-teman,
fans, gimana sih Bang India. Kita selalu jelasin India itu selalu apa ya kalau kita bilang, jelasin apa adanya India. Kita jelasin semua aspek kehidupannya. Kalau teman-teman yang pernah jumpa aku cerita tentang India pasti selalu bilang nggak yang condong ke jeleknya aja, nggak condong yang ke cantiknya aja. Kita seimbang, bicaranya seimbang karena memang India itu penduduknya nomor 1 dunia ya. Sekarang Banyak, Bang. 1,2 M ya. 1,8. 1,8 teman-teman. Ngimbangin Cina udah tersalib habis. Kalau teman-teman lihat kontenku itu, apakah ada kata-kata yang menghina, kata-kata yang diskriminasi? Tidak ada sama sekali teman-teman. Kita selalu jelaskan aspek sejarah, asal-usul. Kayak historical gitu jadinya. Iya. Jangan kalian tengok kontenku yang berantem aja, kontenku yang baik juga banyak guys. Tapi emang yang berantem mantep, Bang. Iya, selalu viral. Selalu naik ya. Selalu naik. Padahal konten berantem paling cuma 3 dari 800 video. Yang lainnya nggak ada berantem-berantemnya. Masa 3 video dibanding 800, kalah yang 800 videonya, Cok. Jadi itulah teman-teman ya. Alhamdulillah, Ricky Pepeng hanya manusia ya. Mohon maaf lahir dan batin. Udah habis guys, ini jatah kameramen. Iya. Karena itu udah habis, kasihan juga nih kameramen. Kita pesenin duluan tadi kan. Iya. Oke, ini sebelum kita mau minum dulu teman-teman, haus. Ini langsung dari sumbernya. Ini enak teman-teman, dingin. Jadi kita di sini tuh cuci tangan, bisa langsung minum. Ini kan? Aku kok di pondok kayak gini minumnya. Iya, di pondok kan gitu. Jadi udah biasa. Airnya enak, dingin, seger. Ya walaupun agak tercampur sama zat bumi ya. Ya kan? Zat besi. Zat besi. Tapi enak memang. Kita mau bayar-bayar dulu. Eksuasi. Kita cuma 30.000 habisnya tuh. Iya. 30.000 kita 3 plate tadi tuh. Halim 2, Oh. biryani 3 plate. Makanya. 30.000 pun nggak nyampe ya. Iya. Murah meriah melimpah guys. Sampai kenyang kalian, sampai mabuk kalian makan di sini. Oke, kita udah siap makan ya. Luar biasa ya, enak ya. Jadi hari ini kita santai aja guys, sharing ya, cerita-cerita, Jumat berkah. Kiale. Uncle, Waalaikumsalam. Jadi di sini tuh udah kayak saudara semua teman-teman. Banyak kenalan. Kita setiap ke sana jumpa. Enaknya di India itu kalau kita di sini itu kayak ibaratnya kalau Kalau lokal lagi gitu. iya, Solidaritasnya tinggi. betul. Kalau kenal itu kan udah lama kita di sini, udah kayak dibuat saudara lah. Apalagi yang tua-tua itu, yang tua-tua dibuat kayak anak gitu. Kayomi dia ya. Iya. Dosen kita di sini itu udah kayak bapak kami. Benar-benar kayak bapak kami lah. Nggak ada itu pilih kasih sama orang India, malah dia condong ke kami. Soalnya kita foreign student kan. Iya. Jadi kalau kalian kuliah di India pasti bakal ngerasain sih. Tapi memang nggak semua state. Ada beberapa state aja yang memang mengayomi ya. Tapi nggak tahu kenapa di Aligarh itu betul-betul beda lah. Beda vibes-nya beda, solidaritasnya beda. Iya. Teman-temannya pun beda juga. Teman-temannya beda. Kita ngerasain perbedaan hidup di Aligarh, di Delhi, hidup di Mumbai, Chennai, teman-teman kita di sana. Kita kalau cerita-cerita pasti mereka itu agak sedikit iri sama kita yang ada di Aligarh ini. Karena kita solidaritasnya tinggi. Iya. Kalian kalau lihat kita sering makan bareng, hari-hari besar, makan gitu. Dan itu nggak ada di komunitas lain gitu, selain di Aligarh. Padahal Aligarh ini masih distrik kecil lah gitu kan. Kecil banget. PPI-nya masih PPI kecil, tapi udah kayak PPI seluruh India, Cok. Ini yang megang kamera nih ketua PPI, coy. Iya. Mantan Iya, presiden. Yuk, kita nyebrang. Jadi teman-teman yang mau kuliahnya di Aligarh, langsung aja kontak nih Bang yang megang kamera nih, Bang Tanjar Jayani. Kalau mau kuliah di sini harganya nggak terlalu mahal, biaya hidup murah, tapi jangan dibandingkan sama ibu kota. Ibu kota, Ya kayak kita lah 2 juta. iya, ibu kota lumayan guys harganya guys. Mana itu apa di sana? Oke teman-teman, kita, nah di sini itu semuanya mahasiswa ya. Jadi mungkin sampai ini aja video kita ya, makan-makan bareng sama Askia. Jadi teman-teman kan udah kenal kan sama Askia ya kan. Terima kasih ya teman-teman
saudara-saudaraku sekalian yang sudah nonton ya. Mudah-mudahan yang nonton semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, amin, amin. Diberikan kesehatan, diberikan juga kelancaran rezeki, diberikan juga dimudahkan segala urusannya, ya kan. Saya Ricky Pepeng, mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang tidak enak, kurang enak di hati, ya mohon dimaafkan ya. Ayo buat Askia, kasih kesan dan komennya dulu. Pokoknya mantap ya. Oke, kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.